Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah, walah, walah. Sangat amat yakin. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Ya, gitu. Kalau buat jadi bukti itu lalu MK-nya berani apa tidak? Itu kan gitu. Pilpres 2024 ini benar-benar ngerobek demokrasi di Indonesia, sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak, baik itu pendukung 01 ataupun 03 dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia, dan semua persediaan beras kita kayak habis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok boy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gua yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang. Susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia, karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener, dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Jadi Pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah, tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang gak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan, tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah, kalau soal kecurangan, mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Tapi kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya, ya ini cuman bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful, pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini tanggal 5 Maret 2024, maka dibahas tentang hak angket yang digulirkan oleh PDI Perjuangan dan sejumlah anggota DPR yang menjadi pendukung 01 dan 03. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh politikus PKB ini. Ya, dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat pemilu sebrutal di tahun 2024 ini. Ini sangat menjadi perhatian kita. Ya, anggota DPR ini mengatakan bahwa sangat-sangat brutal tentang pemilu tahun 2024 ini. Nah, dukung penggunaan hak angket. Politikus PKB, saya belum pernah lihat pemilu sebrutal ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan dukungan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk memastikan pemilihan umum atau pemilu 2024 berlangsung berdasarkan kedaulatan rakyat. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 1999, saya belum pernah melihat ada proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politikus berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol bebernya.
Luluk menyampaikan hal itu dalam interupsinya pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan pada hari ini Selasa 5 Maret 2024. Yang menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket. Nah, hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket, ucapnya. Melalui hak angket inilah, kata dia, akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Nah, oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Pada awal interupsi, Luluk mengatakan pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Benar-benar. Oleh karena itu, tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Nah, karena ini terkait dengan kedaulatan rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi, tuturnya. Kemudian, tidak ada boleh satupun pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi yang kuasa yang lain. Pemilu lanjut Luluk tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil, tetapi lebih dari itu konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu sudah dilakukan secara jujur dan adil. Nah, teman-teman, menurut Luluk ini mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 ini tidak hanya dilihat dari konteks hasilnya, ya, tetapi dilihat dari prosesnya. Nah, memang benar teman-teman bahwa tentu ketika menghasilkan suatu hasil yang baik, maka ya apakah prosesnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Belum tentu ya hasil yang baik memiliki proses yang baik. Dan ketika proses sudah baik, maka tentu ya hasilnya sudah baik, ya menjadi baik. Oke. Jika proses yang penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Ia juga mengatakan bahwa ketika para akademisi, budayawan, profesional, mahasiswa, bahkan rakyat bisa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka alangkah naifnya jika DPR hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Nah, teman-teman, ini yang dikatakan oleh politisi dari PKS ini, ya Hamidah. Dia mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 ini ya merupakan pemilu yang brutal, ya. Dia tidak pernah melihat sebrutal ini semenjak tahun 1999. Nah, dari apa yang dikatakan terakhir ini mengatakan bahwa ya ketika para akademisi, budayawan, profesional, mahasiswa, bahkan rakyat biasa berteriak tentang sesuatu hal yang dianggap curang di dalam pemilu tahun 2024 ini, maka tentu ya alangkah naifnya jika DPR hanya diam saja. Makanya dia setuju dengan hak angket ini, ya, supaya ini digulirkan dan ini untuk mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, kita lihat tentang ya komentar-komentar. Ada yang mengatakan dari Dwi Yuli Astuti ini, apanya yang brutal Bu? Angket pileg juga ya, jangan cuma pilpres, biar keberobrokan elit partai terbuka juga money politiknya. Jika ulang banyak partai yang akan terjun bebas, terutama yang didukung angket 02, makin melambung suaranya, percaya rakyat kan? Ya, teman-teman, ini yang disampaikan oleh politikus dari PKB ini,
ya dari partai Cak Imin, dan tentu ya kita masyarakat Indonesia melihat, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini, ya kenapa pemilu tahun 2024 ini banyak dicurigai dengan dugaan-dugaan kecurangan, apa yang menjadi penyebabnya. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.